Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Percaya kepada Anak Allah yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada padanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Sebelumnya, Yohanes memastikan bahwa dirinya bukanlah Mesias atau dia yang diramalkan akan datang. Katanya tentang Yesus, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Karena Yohanes diutus untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan, agar semua orang memandang kepada Dia yang datang dalam nama Tuhan. Yohanes menunjuk kepada Yesus ketika ia berkata kepada para murid dan para pengikutnya, "Lihatlah, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kau maksud ketika ku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Yohanes bab 1 ayat 29b dan 30. Dengan kesaksiannya ini, Yohanes tidak menghendaki orang banyak berhenti mengaguminya, melainkan mereka harus melangkah lebih jauh untuk menemukan sosok yang diwartakan, yaitu Yesus, Anak Domba Allah. Mereka harus mengandalkan Yesus, bukan dirinya. Saudara-saudari terkasih, dalam kesaksiannya itu Yohanes menegaskan, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada padanya. Ada dua hal yang mau disampaikan oleh Yohanes, bahwa orang banyak itu harus percaya dan taat kepada Anak Allah. Mereka harus percaya kepadanya, karena Dialah yang diutus ke dalam dunia oleh Bapaknya. Karena Bapa mengasihi mereka di dalam Dia, maka mereka juga harus taat pada apa yang diajarkannya kepada mereka. Tujuan akhir dari percaya kepada Anak dan taat kepadanya adalah beroleh hidup yang kekal. Apa yang lebih berharga daripada memperoleh hidup yang kekal? Bukankah setiap orang yang hidup akan meninggalkan dunia ini? Bukankah semua yang dikumpulkannya di dunia ini tidak akan dibawanya setelah kematiannya? Hai orang bodoh,
Untuk apa sebuah yang kau kumpulkan itu? Untuk siapakah itu? Sebab malam ini juga nyawamu akan diambil daripadamu. Firman Tuhan kepada orang yang merasa sudah kaya raya dan hanya mengandalkan harta dunia ini. Saudara-saudari terkasih, dalam pertemuan ibadat memperingati meninggalnya seorang saudara di lingkungan kami, seorang teman memberikan pendalaman iman tentang makna kehidupan dengan sebuah pertanyaan. Mana hidup yang lebih panjang waktunya? Hidup kita sekarang di dunia ini atau hidup kita nanti setelah kematian? Serempak umat yang hadir berkata, hidup setelah kematian. Betul, sebab hidup setelah kematian itu disebut hidup abadi atau hidup yang kekal. Masalahnya adalah ketika kita suatu saat sudah tiba waktunya menghadap Tuhan, apakah kita memperoleh hidup abadi bersama Allah dan memandang wajahnya dari muka ke muka dalam kebahagiaan yang tidak dapat dilukiskan? Atau kita hidup abadi dalam penderitaan dalam api kekal, yaitu neraka? Iman kepada anak manusia, yaitu Yesus, yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis adalah hal yang penting. Iman kepada Yesus dan taat kepada perintah-perintahnya menjadi jaminan untuk memperoleh hidup kekal yang membahagiakan. Sebab segala sesuatu yang engkau lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Apa yang dikatakan oleh Yohanes harus disertai dengan tindakan ketaatan kepada perintah-perintahnya. Sebab iman tanpa perbuatan kasih pada hakikatnya adalah mati. Demikian kata Santo Yakobus di dalam suratnya. Muara dari iman kepada Sang Juru Selamat itu adalah mengasihi Allah dalam diri sesama kita. Bagaimana mungkin kamu mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sedangkan engkau tidak mengasihi saudaramu yang kelihatan? Tegas Santo Yohanes. Saudara-saudari terkasih, Santo Yohanes Pembaptis mewartakan kepada semua orang untuk mengarahkan perhatiannya kepada Yesus Kristus, Anak Allah. Sekalipun dia lahir ke dunia ini lebih dahulu dari Yesus, tetapi Yesus sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Sebab dia itu anak Allah. Dia adalah firman yang menjadikan segala yang ada ini. Dia ada sebelum aku ada, katanya. Yohanes meminta kita untuk percaya kepada Yesus dan mengandalkan dia. Sebab di dalam dia ada jalan, kebenaran, dan hidup. Seorang non-Kristen berkata, hanya Yesus, Isa Al-Masih yang berkata bahwa hanya melalui aku, kamu dapat sampai kepada Bapa. Hanya Yesus yang berkata, aku akan menyediakan tempat bagimu, sebab di rumah Bapakku ada banyak tempat. Orang ini, sekalipun ibunya adalah seorang pendakwah, ia akhirnya memilih percaya kepada Yesus sebab dia sadar bahwa hanya Yesus
yang dapat memberikan kepastian akan kehidupan bahagia dan kekal setelah kematian. Bagaimana dengan kita yang sudah percaya? Apakah kita meragukan iman kita? Apakah kita akan tidak menaati perintah-perintahnya? Marilah kita teguh pada iman kita serta setia menaati perintah Yesus. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku masih percaya bahwa Yesus adalah jaminan keselamatan kekal bagiku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, dari kesaksian Yohanes hari ini, kami diteguhkan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat kami, serta hanya percaya dan mengandalkan Dia. Tambahkanlah iman kami kepada Dia yang adalah Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.